Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, kali ini saya berada di pondok pesantren Bumi Sholawat yang berada di Kecamatan Tigeneneng, Lampung. Jadi pondok ini salah satu saya dimana mencari atau mengalap barokah gitu. Dan kita akan bersowan atau bersilaturahmi ke dalam, ketemu dengan sesepuh yang ada di sana atau sesepuh saya gitu. Jadi ayo kita ke sana sekarang. Ini kayaknya lagi proses pembangunan, jadi dibikin batako. Dan ini adalah salah satu asrama dari santri-santri yang ada di sini. Ini tapi yang asrama yang ini untuk asrama senior. Jadi kita langsung ketemu saja sama salah satu sesepuh saya, yaitu Kang Wahab yang ada di dalam. Assalamualaikum. 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 Jadi guys, mereka ini adalah sesepuh saya, dan di sini ada Kang Wahab selaku santri di sini, dan sepuh di sini juga sepuh saya juga begitu. Dan kita akan sedikit bertanya-tanya di sini, ada obrolan gitu kan, karena di bulan Idul Fitri ini atau di hari Idul Fitri ini niat saya hanya bersilaturahmi dan ngobrol-ngobrol. Semoga di obrolan kita ini ada faedahnya yang bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jadi mau kenalan Kang Wahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara saya semua, khusus buat Mas Dali di sini. Udah lama ya kita nggak kumpul, ya Mas ya. Udah lama sekali. Alhamdulillah kita bisa kumpul di sini. Semoga perkumpulan kita ini bisa menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Nama saya di sini Wahab Hasbullah, sering dipanggil Kang Wahab pada umumnya. Alhamdulillah saya di sini sebagai santri dari pondok ini. Pondok ini lumayan lama ya Mas Dali ya. Ya. Dulu pondok sini sebelum ada pondok ya, itu adalah desa sebenarnya. Jadi pondok ini atau tempat ini ada sejarahnya juga kan? Ada. Banyak sejarah yang terjadi di sini. Dulu sebelum ini dibikin pondok, ini adalah sebuah desa ramai. Ada sekitar 100 kakak pada zaman ya. dulu. Tapi sekarang kayaknya tinggal satu itu yang di depan. Ya, itu rumah tinggal satu di depan, itu adalah rumah peninggalan yang punya tanah, yang bahkan tanah pesantren ini. Satu itu. Dulu ada 100 kakak. Memang ada kejadian yang sangat kelam, nggak mungkin di situ membuat trauma masyarakat pada zaman dahulu. Jadi maksudnya kejadiannya apa itu kan? Dulu sebelum seperti ini, di sini banyak rumah. Pada zaman dahulu banyak terjadi perampokan. Kalau bahasa orang Jawa garung ya. Garung. Jadi di desa ini atau di dusun sini, di sini namanya dusun Talang Dodol, kalau terkenal. Talang Dodol katanya dulu. Talang Dodol. Terjadi perampokan sehingga masyarakat sekitar pada ketakutan. Dulu ramai sini Mas. Rumah tuh ramai.
terjadi perampokan sehingga masyarakat tercengkam merasa takut. Pada zaman dahulu memang di sini masih seperti apa ya, yang kuat ya yang menang kan gitu ya. Jadi mereka mengalah, mereka yang pindah. Banyak rumah-rumah yang dibongkar dulu Mas. Banyak tuh dari sana banyak rumah, banyak dibongkar. Jadi setelah 10 tahun kosong di sini barulah diisi pondok pesantren. Dulu jalannya di sini nggak bisa berlewat Mas. Iya, Jelek banget. Ingat saya dulu jelek. Dan sekitar sebelum dibuka ada sekitar 10 tahun kosong itu nggak ada yang berani lewat depan. Itu penyebabnya apa? Satu, mereka takut. Yang kedua memang karena sesuatu tempat atau bangunan yang di situ tertinggal lama, dihuni lama oleh manusia, itu biasanya memang disukai bangsa-bangsa goib ya, yang sudah mungkin tidak asing lagi kan. Kalau kita tahu rumah kosong udah 1 tahun 2 tahun kan kelihatan. Kalau orang Jawa itu apa ya namanya ya, suwung namanya ya, suwung. Kalau namanya. kata sekarang tuh angker Lah itu memang ya betul. Pemirsa, kayaknya ini nemu tempat ini yang pernah kita buat nih. Jadi suatu saat kita akan sampai di rumah itu ada apa aja di situ, ada kemistisan seperti apa di situ, bersama nanti dengan Kang Wahab tentunya. Jadi tunggu saja kontennya, kita akan segera untuk membuat di tempat itu. Jadi di sini kita lanjut lagi obrolannya ya Kang Wahab. Ya, jadi monggo lagi kalau kerjaan ini Ya karena masyarakat lagi selama itu masyarakat ketakutan di sini. Mereka nggak berani sampai mau ke ladang, ke tanaman tuh nanam itu mau panen itu nggak berani lewat sini. Dan akses jalan juga sini. Mereka lebih memilih mungkin jumlah sendiri. Jalan agak sebelah sana, mungkin ada sekitar 1/2 kilo dari jalan ini sana, di jalan sendiri untuk akses jalan ke ladang mereka. Mereka nggak berani lewat depan sini. Karena dulu itu sebelum dibuka nggak kelihatan nih, dari depan nggak kelihatan. Rumput itu tingginya segini-gini loh. Rumput ya sangat kelihatan apa tadi, angker ya. Ya, sangat. Makanya masyarakat sekitar takut lah yang pasti. Walaupun siang hari namanya lewat di tempat seperti itu pasti rasa takutnya ada. Karena ada kaitannya rasa takut yang ditimbulkan oleh di situ suasana atau tempat-tempat yang mengandung energi-energi yang negatif. Yang positif ada, itu pasti kerasa. Maksudnya pasti kerasa kalau mereka benar-benar mendalami, mereka menjiwai, pasti mereka kerasa. Gitu. Makanya kenapa kok dibilang berhubungan dengan seperti itu? Iya, karena apa? Sesuai pada zaman Nabi dulu juga diterangkan. Nabi pun mengajarkan apa? Bila kita melewati sebuah tempat angker atau di situ rumah yang kosong, kita disuruh salam, disuruh berdoa. Gitu. Nah, ini fungsinya di sini. Gitu. Makanya bagi kita yang mau berjalan jauh, kita mau melewati tempat yang katanya orang di situ wingit lah, angker lah, sering memakan korban, kita harus sering berdoa, kita salam. Banyak yang terjadi di masyarakat kita itu cuma nelakson, ngebel apa bahasa Sunda, tin gitu ya. Lakson. Nah itu sebenarnya katanya kalau ditanya itu apa, menghormati kan Ya, gitu kan gitu. Sebenarnya salam, yang bagus itu salam. Kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salamnya seperti itu. Kita salam, kita numpang lewat. Itu namanya salam kita, sopan santun kita. Gitu. Karena bangsa seperti itu juga mengharapkan kesantunan seperti kita. Nggak beda jauh dengan bangsa kita. Kalau kita disopani, kita juga akan sopan begitu. Kalau dipapar dalam rumah orang kita bertamu kan, Anda sopan, kami segan kan begitu. Seperti itulah. Jadi setelah itu baru ada pesantren sekitar 3 tahun, baru mulai ada orang lewat satu, mereka pada ladang karena tahu sudah dibuka pesantren. Alhamdulillah berkah pembukanya pesantren ini, orang-orang yang pasti sudah bertahap, rasa takutnya bertahap hilang. Sudah sampai sekarang malah jadi rame nih buat lalu lintas ini, dari desa sana mau ke sana, dari sana mau ke sana, namanya depan pondok semua. Tuh lah, setelah pondok ini, berdirinya pondok ini seperti ini dulu sebelum masuk listrik. 3 tahun di sini pakai diesel.
Jadi sangat berintis sekali ya, Ya, Mas, sangat berintis dari di awal kita pondok berintis. pesantren ini. Ya, sangat berintis. Jadi buat pemirsa juga di sini juga pondoknya pun kayaknya sepertinya masih dalam tahap pembangunan juga. Bagi para teman-teman yang ingin berdonasi untuk membantu pembangunan pondok ini pun monggo. Semoga nanti amal ibadahnya sampai pun diterima dan dibalas sama Gusti Allah yang Amin, lebih amin. lebih banyak lagi. Yang berminat untuk berdonasi atau membantu pembangunan pondok Bumi Sholawat ini, silahkan nanti hubungi admin kami atau chat langsung, nanti akan dibalas langsung dari admin kami di Panglima Senopati Channel tentunya begitu. Jadi Kang Wad, sekarang ini kan banyak nih yang marak ya di dunia per-YouTubean nih, ke apa ya, banyak-banyak channel tentang mistis gitu loh. Jadi saya ingin tanya juga ke Kang Wahab, pendasaran tentang atau pengetahuan tentang hal mistis atau lebih ke kebatinan itu sebenarnya seperti apa? Apakah hanya perlu kita ini puasa, itu pasti kan kebanyakan Ya, seperti itu, ya, ya. puasa, zikir dan sembahyang gitu, atau mungkin ada hal-hal lagi yang mungkin banyak teman-teman belum ketahui yang ada di rumah nih khususnya Ya. gitu. Mungkin kalau pemahaman saya ini ya, untuk yang namanya kebatinan itu kita sebenarnya lebih condong untuk ilmu mengolah hati, karena batin sifatnya. Secara nama itu batin, dalam hati. Kita ungkap dulu namanya batin. Itu orang manusia memang harus belajar membenahi batin hati kita agar terhindar dari sifat-sifat yang tidak terpuji, kan gitu. Seperti sombong, iri dengki, hasut, membanggakan diri. Nah, itu kan sebuah penyakit hati yang harus kita perangi. Nah, itu adalah salah satu masuk dalam kategori ilmu batin sebenarnya. Ilmu kebatinan itu seperti itu. Mungkin selama ini lebih dominan yang namanya ilmu batin adalah ilmu yang berhubungan dengan mistis, ilmu tenaga dalam, ilmu kekebalan, kan gitu. Iya. Ilmu gendang, ilmu pelet, ilmu santet, ilmu pengasihan. Nah, mungkin lebih cenderung ke sana. Pemahamannya lebih cenderung ke sana. Sudah sangat apa ya? Seperti baku hanya seperti itu. Sebenarnya tidak hanya seperti itu. Yang namanya ilmu batin itu adalah ilmu menata batin kita. Kebatinan kita yang harus kita tata. Itu bagaimanakah cara kita menjalankan kehidupan ini dengan sesuai dengan tuntunan kita Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas, dan gitu. Karena apa? Sudah jelas di Al-Quran yang bisa selamat nanti adalah ilaman Allah bi qalbin salim. Orang yang di situ sowan menghadap nanti kalau kita sudah mati ya, itu dengan hati yang selamat. Itu hati yang selamat dari sifat-sifat yang tidak terpuji tadi. Makanya kita harus bareng-bareng belajar ini ya, belajar membersihkan hati kita. Kita banyak-banyak wirid, kita banyak-banyak berkumpul dengan orang-orang soleh. Kalau gitu di Tomboati itu ya sering puji-pujian kan itu. Tomboati ada 5 perkara. Kalau saya nambahin Mas Gali ada 6 perkara. Apa satu? Yang terakhir itu duitnya banyak. Itu memang biasanya ya. Memang duit itu bukan segala-galanya. Iya. Tapi sekarang segala-galanya pakai duit katanya orang-orang, tapi tidak. Tetap Tomboati ada 5. Salah satunya kita urutkan dulu ya. Iya, benar. Mungkin kita buka sedikit lah pengalaman kita ya. Agar kita yang tahu biar tambah lebih tahu. Karena ahli ilmu itu apa? Ahli ilmu itu adalah orang yang mendengarkan satu ilmu dia tidak akan bosan walaupun mendengarkan 1000 kali. Nah, gitu. Kalau kita kan enggak udah pernah denger itu malah itu belum ahli ilmu namanya. Punya sedikit ilmu dah Nah, sombong gitu kan, merasa dirinya cuma paling ini hebat. keliru itu. Karena yang dinamakan ahli ilmu itu adalah walaupun mendengar 1000 kali itu seperti mendengar pertama kali. Itu ahli ilmu namanya. Berarti kita masih jauh yang namanya ahli ilmu. Jadi nggak usah ngaku kita ya. Jangan ngaku ahli ilmu, kita masih jauh. Gitu.
kita nggak bisa ke poin 1 baca Quran, nggak bisa sholat malam, nggak bisa zikir, nggak bisa tahu tata cara puasa yang baik kalau kita nggak kumpul dengan orang yang soleh, para alim ulama. Ini kan penting poin. Jadi kalau kita belum bisa menjalankan 4 ini, yang pertama baca Quran, zikir, kita puasa, kita sholat malam, jangan sampai tinggal yang nomor 5, berkumpul dengan para kiai, para ulama dan orang-orang soleh. Ini penting. Itu karena apa? Seseorang selama 41 hari tidak kumpul dengan orang soleh, hatinya mati. Kalau hatinya mati akan jauh dari yang namanya ahli batin, Mas Dali. Itu namanya kebatinan. Kita mengulas lebih jauh lagi untuk kebatinan yang ada. Mungkin kita akan lebih mengulas nanti. Kita jangan satu dulu Mas Dali ya. Sekarang kan banyak Mas Dali nih ya, ilmu-ilmu yang sifatnya rahasia, ilmu yang hurif kalau bahasa saya ya, ilmu yang aneh sudah banyak keluar dari sekarang ini ya, ilmu kejadukan, ilmu kesaktian banyak yang keluar. Ini ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala semua ini loh ya. Nah ini berarti apa sih hikmah dari ini gitu? Kita jangan sampai tergoda, jangan sampai terbujuk mengejar ilmu itu saja, jangan. Apa nggak boleh? Boleh, saya katakan jangan hanya mengejar ilmu itu saja. Kita tahu hikmahnya enggak? Hikmahnya apa? Sudah terangkan. Ciri-ciri ini menunjukkan sudah zaman akhir Mas Dali ya. Udah pada nikah belum ini? Hampir alhamdulillah segera nikah ya. Hampir 2 kali. Nah, ini zaman akhir Mas Dali ya. Maka terjadi kemarin kita di sosmed nggak lihat tanggal 15 Ramadan mau kiamat itu. Waduh saya pusing, kasihan ibu-ibu yang nggak pada tahu itu, nggak jadi masak itu mereka. Kasihan. Tolong, jadi kalau kita memahami sebuah ilmu, sebuah keterangan, jangan dimakan mentah-mentah. Kita gali lagi agar tidak salah dalam pemahamannya. Kita kembali lagi. Ciri-ciri ini adalah ciri-ciri zaman akhir adalah akan keluarnya ilmu-ilmu Allah yang disembunyikan. Nah ini contohnya. Banyak ilmu yang pada keluar. Teknologi sudah mulai canggih Mas Dali ya. Bahkan ada pol di bawah laut. Itu kan dulu zaman dulu nggak ada, orang berpikir ke situ nggak nyampe. Karena bermajunya zaman, majunya teknologi itu menunjukkan ilmu Allah yang mulai ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya ilmu gaib, ilmu batin, ya, ini sudah mulai jadi tanda-tanda. Karena kita bisa tahu ini kita mau cari ilmu apa dulu zaman kakek kita yang bisa cari. Mau cari ilmu yang namanya jalan goyang ini Mas Dali ya. Susahnya ya Mas Dali ya. Wah, harus mau guru nyampe ke Jawa, seberang daerah, harus tapak ke gunung, itu saking susahnya. Sekarang nggak bingung kita. Banyak orang yang bisa mau jalan goyang itu. Maka hati-hati, jadi cewek jangan sombong Mas Dali ya. Jangan mentang-mentang sombong. Jangan mentang-mentang sombong. Ya, Mas Dali ya. Hati-hati. Makanya yang buat sombong tuh yang buat yang jelek-jelek aja lah. Jelek yang penting kita sombong. Ya. Jadi buat yang cantik-cantik, apa yang ganteng-ganteng ini hati-hati. Jangan mentang-mentang kalian ada ilmu jalan goyang. Ya inilah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala Mas Dali ya. Semua ilmu sudah mulai dikeluarkan oleh Allah. Inilah. Memang zaman dahulu sudah keluar, tapi kan familiarnya udah akhir-akhir ini Mas Dali ya. Dari dulu sudah ada, tapi mulai dikeluarkan familiar, sekarang udah kelihatan. Semua orang nggak asing nih, kita mau cari ilmu apa sekarang udah enak. Ini hikmahnya. Berarti zaman sudah mulai tua, dunia sudah tua, sudah mulai akhir. Kita banyak-banyak bertobat, banyak-banyak ibadah, agar kita nanti kalau kita udah pulang ke asal kita, sebenarnya kita itu punya sangu yang banyak, ya nggak Mas? Biasa bareng-bareng sama saya, dan juga ya belum ada sangunya ini. Orang mau mudik nggak punya sangu ini Mas Dali. Itu ya. Kita kembali lagi batin. Nah, itu jelas masalah batin. Sekarang kita lebih pembahasan yang kecenderungan zaman sekarang. Dikatakan ilmu batin itu yang berhubungan, kalau saya mengatakan ilmu jaduk sebenarnya Mas Dali ya. Ilmu jaduk banyak yang mengatakan itu adalah ilmu kebatinan. Ya karena apa? Sifatnya lebih ke batin, itu kan seperti itu. Riadoh batin. Dan banyak sekarang, kalau tadi di awal Mas Dali tanyakan langkah-langkahnya mungkin ya, tata cara atau adakah suatu metodenya, ada sebenarnya. Mungkin selama ini yang kita tahu hanya beberapa, cuma kita wirid, kita puasa,
kita ngebleng pada saya. Ngebleng itu nggak tidur itu ya, sehari semalam sampai 3 malam. Itu semacam riadoh ya. Sebenarnya tidak terpaku di situ, akan lebih banyak lagi Mas Dali. Ada masih banyak. Kalau tidak keliru itu ada sekitar 26 syarat yang harus kita 26 syarat untuk kita menjalankan keilmuan hikmah jatuh atau ilmuwan batin bahasanya sekarang. Itu kita memang benar-benar bisa membuktikan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang hak, benar-benar hak. Jadi nggak cuma puasa, zikir atau melek bengi. Enggak cuma banyak itu. kan taunya hanya itu aja ya tuh. Jadi ada 26. Ada 26 kalau tidak keliru. Nanti bisa kita lihat umumnya sekarang mungkin hanya berapa tadi Mas Dali ya? Puasa ya, zikir, melek bengi, belum 3 itu belum ada 1/4-nya ya Mas Dali ya? Iya, belum Mas. Itu pun sudah bisa dibuktikan kadang kita bisa lihat hasilnya kan. Wah itu apalagi kalau kita bisa menguasai ke 26 ini, bisa bayangin nggak Mas Dali? Subhanallah. Nah itu bisa kita bayangkan, Tapi jarang. yang mampu. Oh masih jauh, mungkin saya hanya bisa ngomong. Iya benar Mas Dali, berat, sangat berat. Di sini semua apapun yang kita lakukan kita harus punya dasarnya, ada pondasinya Mas Dali. Tidak hanya kata-katanya cuma kita wirid, ya cuma harus kita puasa, sebenarnya lebih dari itu. Maka kita memang bisa membuktikan keilmuan Allah Subhanahu wa taala yang hak. Ada, saya punya kitabnya Mas Dali. Mungkin tapi ini kitab yang bicara ya, bukan saya Mas Dali ya. Ini gundul guys. Ini adalah roh gundul. Ini mungkin kalau yang teman-temannya udah pernah mondok gitu kan, mungkin paham dengan tulisan-tulisan seperti ini. Cuman kalau yang belum paham ya mungkin harus belajar lagi. Ini salah satu contoh, karena Kang Wahab sudah hafal, mungkin sudah finish atau tamat lah masalah itu. Jadi ini sudah bisa menghafal semua. Ini benar-benar gundul, nggak ada harokatnya di sini. Jadi emang tulisannya gundul kabeh. Itu mau nggak dilanjut? Ya ini maaf Mas Dali, sebenarnya hafal enggak saya. Kalau hafal mungkin saya nggak buka kitab Mas Dali. Ini kan hanya sebuah contoh. Iya gitu contoh. kan. Ya kalau saya pribadi sebenarnya kalau untuk ada gundulnya kita mungkin keluar sedikit ya. Iya. Itu tidak asing lah di dunia pesantren. Mayoritas semua santri itu pasti bisa, karena kita memang diajari untuk tata cara membaca kitab-kitab salafus saleh ya seperti ini gitu. Nah itu Mas Dali ya. Lanjut. Bukan saya hafal nih ya. Sama-sama kita orang nggak bisa ini. Ya, Saya juga cuma membaca. sukanya merendah. Ya, yang enggak memang rendah ini. Enggak. Udah kita lanjut ya. Iya, iya. Nah sekarang nomor 11.